Diem aja lu. Belum. Apa tanggapan lu? Tanggapan apa sih yang mana? Mantap. Gue tergantung. Ada tanggung jawab atau enggak Di mana? dalam hidup gue. Tadi katanya tergantung. Lu digantung di mana? Pontoge gue digantung. Di Pontoge gue digantung. Gue dengernya Toge. kontol G. Gila deh lu. Ini kan kuping gue Sakit. THT dah. Nggak jadi lu Gue tergantung. Oke. Tergantung ada tanggung jawab yang harus gue jaga apa enggak. Gitu. Kalau misalnya ada, ya gue lebih main di zona nyaman aja. Ya. Kalau misalnya nggak ada, tabrakin aja bos. Kurang sih kalau misalnya gimana ya? Kurang seru kayaknya kalau misalnya di zona nyaman terus. Cuma kan kadang tergantung sama keadaan juga. Jadi lu milihnya itu sesuai dengan kondisi. Sama kondisi, nggak bisa dipaksain juga kan. Lo kan nggak bisa egois juga sama diri lo sendiri. Ya kadang-kadang pilihan lo itu berpengaruh sama keadaan orang lain. Itu kan kadang berpengaruh. Kayak misalnya pilihan gue apa, kadang-kadang berpengaruh sama orang-orang sekitar gue. Contohnya misalnya lagi mau makan, yang lain pada mau makan steak, gue makan soto, kan itu berpengaruh. Enggak lah, ya lu suruh sendiri. Ya udah gue sendiri. Tidak berpengaruh. Ya udah, gue nggak berani kayak yang lain. Contoh yang lain. Nggak berani. Kenapa? Nggak berani. Nah, misalnya nih gini deh, misalnya gue udah punya istri misalnya, terus gue Siapa istrinya? ya nggak tahu, belum tahu gitu. Pinginnya? Nggak tahu, nggak usah kesana. Enggak, gue pengen kriteria. Ini Jessica Mila. Bukan pinginnya kayak gimana? Ya terserah gue dong. Kan begini dia. Itu misalnya gue punya istri, kan nggak mungkin kalau misalnya Jessica Mila nih istrinya. ya amin, gue aminin aja dulu, kita kadang tahu. Terus misalnya udah settle nih, kan nggak mungkin gue tinggalin terus demi keegoisan gue atau kemauan gue gitu. Kalau nggak salah ada yang gue lupa siapa, tapi ada pekerja yang keluar dari kerjaannya yang udah gajinya gede banget karena dia ngerasa bosan. Itu pekerja Netflix Ya? bayarnya 500 juta kalau salah. 500 juta per bulan ya? Salah. Per 2 hari apa nggak salah? Pokoknya udah gede banget. Ya pokoknya gede banget kan. Terus dia keluar cuma karena cuman kayak gitu bosan. Iya. Nah itu mungkin karena dia masih sendiri ya, cuma gue gak tahu. Enggak juga. Iya. Karena maksudnya tabungannya mungkin Udah cukup. Iya. Nah, cuma kan kalau gue belum cukup ya tabungan ya, kebetulan gitu. Jadi kayak gitu, gue pasti berpikir lah kalau misalnya ada tanggung jawab lain. Nah tadi gitu. ini aja sih, balik lagi deh, kayak lu kan tadi yang gue bilang mungkin lu lebih ke risk taker lah. Yeah. Oke, ada pertimbangan, tapi maksudnya iya jangan terlalu banyak, jadinya nanti malah nggak maju jalan-jalan. Tapi menurut lu ada nggak sih manfaat dari jadi risk taker? Baca dulu ya. Mas Bram pernah atau enggak? Diem aja lu. Belum. Apa tanggapan lu? Tanggapan apa sih yang mana? Coba, kan tadi gue udah ngasih tahu nih. Apaan tentang apa? Pernah nggak lo dihadapin sama dua pilihan? Kayak lo keluar dari zona nyaman lo, atau lo pilih di gue bingung bacanya. Atau lo keluar, pokoknya lo keluar atau lo masih di zona nyaman? Keluar. Oke, udah. Keluar. Iya, kenapa? Nggak apa-apa jawabannya. Karena belum tentu bertahan itu bikin gue lebih bahagia. Mantap. Dua-duanya nggak pasti. Ya benar. Bertahan belum tentu bikin bahagia. Ya ke tempat yang baru juga belum tentu bahagia. Seenggaknya orang baru. Bukan. Apa ya maksudnya? Ya apa yo? Aduh, udah kecemplung langsung diving sekalian. Tapi kan kalau misalnya gue bertahan, oke, nyaman dan aman. Ya. Tapi kan istilahnya gue udah tahu buruk-buruknya. Oh, maksudnya lu udah tahu semua halnya gitu. Iya. Ini pekerjaan ya? Pekerjaan.
pekerjaan gitu ya. Iya. Ketika gue memutuskan keluar dari Detik, belum tentu gue lebih bahagia. Betul. Iya kan, kayak misalnya di Detik gue waktu itu udah istilahnya udah apa ya, udah dari sisi penghasilan pasti lebih aman lah. Aman. Kalau dari pekerjaan kan kayak ya udah gue tiap bulan dapet segala macam. Kalau misalnya usaha sendiri kan Belum tentu. iya, tapi maksudnya ya lebih banyak problemnya juga banyak, tapi Iya. gue lebih bahagia. Kenapa? Lu lebih bahagia? Nggak tahu, lebih enjoy aja, lebih bahagia dan enjoy. Berarti intinya kenapa lu milih itu karena lu mengincar lu kerjanya enjoy gitu. Iya, yang nyaman. Nyaman. Ya, tapi emang nyaman tuh di atas segalanya sih. Iya, maksudnya kayak tempat yang lama udah aman, tapi maksudnya faktor-faktor lain lu bisa bertahan kan semacam. Bukan berarti Comfort zone itu juga banyak loh kriteria, maksudnya dari temen, entah dari gaji, iya. entah dari semuanya. Tapi comfort zone belum tentu nggak nyaman ya. Belum tentu nggak nyaman ya. Yang apa? Comfort zone tuh. Maksudnya zona yang aman itu belum tentu nggak nyaman gitu. Iya. Nyaman juga, cuma emang kadang-kadang kita butuh sesuatu yang lebih menantang supaya kita lebih berkembang. Ih, sedap. Gue bukan lebih karena menantang sih. Apa? Ya itu tadi, Pengen aja. karena nyari yang sesuai. Ya, jadi menurut lu, tadi pertanyaan gue balik lagi, menurut lu untungnya jadi risk taker tuh apa sih? Yang gue tahu ya, Setelah baca. enggak. Iya. Satu doang tapi yang gue tahu nih, karena kan gue termasuk, ya mungkin karena tadi lo bilang, gue baru sadar juga mungkin gue termasuk risk taker gitu ya. Termasuk gue sempat maksudnya beberapa job gitu yang berbeda. Sempet gitu. Mungkin paling ininya lo bisa dapat pengalaman lebih banyak sih dari berbagai, karena lo ketemu banyak orang, terus lo ketemu culture yang berbeda-beda, jadi lo punya lebih banyak pengalaman sih. Yang gue tahu cuma itu. Nah, yang kedua itu mungkin lebih bijak mempertimbangkan resiko. Iya, benar. Karena lo belajar dari pengalaman biasanya. Karena misalnya sebelumnya lo emang tipikal risk taker gitu. Sebelumnya lo udah ngambil keputusan yang berat, terus ternyata lo gagal atau lo ada kesalahan lah gitu. Nanti di selanjutnya biasanya lo belajar dari kesalahan itu. Dan lu itu jadi akan siap kalau misalnya ada kegagalan lagi. Betul. Tapi ya namanya orang pasti ada kesalahan. Pasti. Nggak mungkin lo Nggak mungkin bisa sempurna gitu, enggak. Setiap orang pasti belajar dari kesalahan gitu. Tuh, dan biasanya kalau udah kayak gitu ya lo, oke tadi lo bilang udah siap aja kalau misalnya gagal. Atau misalnya lo tiba-tiba down atau tiba-tiba salah langkah gitu. Biasanya udah siap dan lo nggak kaget lah biasanya gitu. Kayak udah tahu bahwa ya setiap keputusan pasti ada Pro kontranya lah ibaratnya gitu. problemnya juga. Nah biasanya yang terakhir, kalau misalnya lo udah dari A ke B misalnya, lo udah tahu resikonya apa, lo udah tahu apa namanya, kalau misalnya gagal lo harus seperti apa gitu misalnya. Nah biasanya lo komitmen tuh di situ tuh. Lo jangan sampai gagal karena ibaratnya lo udah ngebuang A untuk ngejar B, bisa kayak gitu. Jadi biasanya lo sungguh-sungguh lah ibarat. Sebagai bekal, Indomie bekalnya. Indomie kotak. lu nggak tahu janji siswa ya? Nggak tahu. Belajar dengan sungguh-sungguh Bullshit. sebagai bekal masa depan bangsa. Janji siswa kayak udah nggak pernah dibacain sekarang nih. Oh iya. Kayaknya. Janji siswa. Tapi lu ada kan? Nggak ada. Satu, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan. Bukan, adil terhadap tanah air dan bangsa. Enggak, gua udah nggak ada. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Enggak. Dasar 1945. Nggak ada. Gua zaman pacaran tuh. Kayaknya itu bukan janji siswa. Tuh, nih. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, mengabdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cinta kepada itu bukan sih? Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Nggak ada gua nggak ada. Jadi ada-adain lo. Kalau nggak ada bilangnya nggak ada. Tapi gua kayaknya SD doang sih. Gua nggak ada. SD pun nggak ada kayak gitu-gitu. Lu nggak SD kali? SD gua. Nah, kesimpulan aja. Jadi risk taker merupakan sifat manusia di mana seorang petani. Seseorang berani untuk mengambil sebuah resiko yang dapat menimbulkan dampak negatif untuk kehidupan di masa depan. Nah, seseorang yang memiliki sifat ini biasanya bisa saja keluar dari zona nyamannya untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Risk taker bukan berarti berani mengambil resiko secara sembarangan, namun ia juga mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi. Jadi Kayak gitu. tetap dipertimbangkan resiko-resikonya. Iya.
Balik lagi kayak kalau Tapi misalnya jangan terlalu dipikirkan. ya baik lagi kalau lu misalnya ngelakuin suatu hal tapi nggak ada prepare kan bodoh namanya. Tuh, jadi tetap harus ada prepare-nya, cuma ya lu tetap lakuin aja dulu. Iya, Tokopedia habis ini masuk ya. Nike juga. Just do it. Emang dia kebetulan mata duitan ya? Iya. Just do it. Udah paling segitu aja lah, udah ini disclaimer dulu. Kalau misalnya ini itu cuma opini pribadi kita, kita bukan seorang expert. Betul. Baik lagi, ini hanya opini pribadi. Kalau misalnya ada kesalahan kata atau perbuatan, tolong dimaafkan. Dan ini kita cuma bercanda aja. Oke. Tapi ada beberapa hal yang serius. Enggak, bercanda aja. Serius? Ya, udah. Oke lah, segitu aja dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Episode terakhir. Udah, Lu beres-beres lu. kita beberes. Nih coy,